Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Seperti yang konten saya sebelumnya, bahwa saya punya dua air purifier, yaitu merek Convenan yang ini, sebenarnya satunya lagi merek One Home. Convenan itu dia punya fitur anion tetapi nggak punya fitur UV, sementara One Home sebaliknya. Nah, saya udah tambahkan lampu UV di Convenan saya ini, jadi sehingga Convenan saya ini punya dua, UV maupun anion. Dan ada beberapa kawan-kawan yang menanyakan bagaimana tutorial cara pemasangannya. Nah, kali ini saya akan bagi tutorial cara pemasangan UV pada air purifier merek Converan. Saksikan video saya berikut ini. Saya sudah pasang UV sendiri tambahan gitu. Nah, sebenarnya kan kalau mau pasang UV itu harus sesuai dengan tegangan yang akan digunakan oleh si lampu UV-nya ya. Nah, tapi karena saya itu udah punya sendiri lampu UV yang kolam dengan tegangan 220 volt, jadi saya memanfaatkan yang ada gitu. Tapi nanti kita bongkar dulu ya, seperti apa cara bongkarnya dulu. Oke, saya akan coba praktekkan. Nah, jadi ini tarik aja, ini di sini tarik dari bawahnya. Oke, itu. Nah, punya saya ini udah saya tambahin free filter ya di depan, jadi dia free filternya ini, nah tuh udah kelihatan udah kotor. Nah, ini aja cukup kita bersihkan. Nah, ini aja masih tembus ya ke dalam, tuh udah mulai kotor juga, tembus ke dalam. Kita bongkar. Jadi Convenan maupun One Home cara bongkarnya mirip, jadi ini nanti kalian untuk punya One Home juga. Nah, ini lampu UV yang saya pasang ya. Jadi lampu UV ini 220 volt, ini punya kolam ya, wattnya 12 watt. Jadi saya pasang kabel T seperti ini, terus kabelnya saya sisipkan di belakangnya sini nih, saya bolongin di sini ya ke belakang. Nah, kalau aslinya sih belum ada UV-nya ya. Oke, sekarang kita lihat belakangnya. Setelah kita bongkar bagian depannya, kita lihat bagian belakangnya. Nah, yang harus kita bongkar ada 6 baut di sini ya. Nih, ada 6 baut seperti itu. Nah, ini harus kita buka. Jadi gini ya, karena di Convenan ini bawaannya hanya ada negatif ion, tetapi tidak ada UV-nya. Sementara di One Home ada UV-nya, nggak ada negatif ion. Nah, cara pemasangan yang paling gampang ya saya bilang ya, itu di paralel aja negatif ion sama lampu UV-nya gitu. Nah, tapi kawan-kawan harus menyamakan tegangan antara negatif ion sama tegangan lampu UV. Jadi kalau negatif ionnya 12 volt, kawan-kawan harus cari yang 12 volt juga lampu UV-nya. Ada lampu UV 12 volt. Kalau negatif ionnya 220 volt, kawan-kawan harus cari yang 220 volt juga. Nah, tapi yang saya ini kan udah ada nih lampunya 220 volt. Jadi daripada saya beli lagi, maka saya harus memanfaatkan yang udah ada gitu. Jadi saya nggak beli lagi gitu. Nah, kalau lampu UV-nya 12 volt, sementara negatif ionnya 12 volt, sementara saya UV saya 220 volt, itu kan beda tegangan, nggak bisa langsung dikoppel. Nah, itu pakai relay. Nah, kalau saya yang sekarang sih saya langsung saya koppel aja, cuman nanti. Nah, ini lampu UV saya, nanti saya akan infokan gimana masangnya. Ini aslinya nggak ada ini ya. Oke. Nah, ini kalau udah dibongkar ya. Oke. Kan aslinya nggak ada. Oke, ini aslinya nggak ada. Nanti kita bongkar dulu. Nah, yang kawan-kawan ketahui, ini adalah output negatif ionnya. Ya, ini negatif ionnya. Ini negatif ion ini banyak jualnya. Ini untuk penghasil negatif ionnya. Kalau mau kita bongkar, kalau enggak tuh ini ya, nggak perlu lah dibongkar ya. Nah, artinya kita harus cek dulu nih tegangannya berapa. Saya akan cek langsung tegangan yang keluar dari negatif ion ini berapa tuh ya. Nantinya lampu UV kita bisa mengkapel itu. Oke, kita akan coba dulu.
Oke, sekarang kita ukur ya. Ini udah saya nyalakan. Negatif ionnya juga udah saya nyalakan. Sekarang kita ukur tegangannya. 180 volt AC ya. 180 volt AC itu artinya ya sekitar 20 volt AC. Artinya kenapa? Sama nih tegangannya dibutuhkan oleh UV saya dengan tegangannya dibutuhkan oleh negatif ion ini sama. Artinya saya bisa langsung paralel aja antara UV dengan negatif ion. Jadi begitu negatif ionnya nyala, begitupun UV nyala. Itu cara yang paling gampang. Karena saya mencari output untuk UV di sini khusus ini saya belum nemu gitu. Jadi kontrolnya ini agak beda dengan controller, walaupun sama tapi ada yang bedanya. Jadi memang nggak dibikinnya output untuk untuk UV di kontrolnya konvenan, sementara di kontrolernya One Home sebaliknya gitu. Jadi saya akan langsung paralelkan aja, nanti saya tunjukkan setelah diparalelkan. Oke, jadi ini udah saya buka ya, ada berapa baut nih di sini tuh, di sini ini bisa diangkat seperti ini ya. Nah, lampu yang UV yang dari depan tadi yang saya tis, nah ini pakai kabel tis nih. Saya lampu UV kolam itu saya ikat di depannya itu pakai kabel tis ya, yang di depan tadi. Nah, kabelnya saya masukkan lewat sini. Nih, ini keluaran kabelnya. Nih, ya. Nah, nanti kabelnya itu akan saya hubungkan ke sini. Jadi nih, ini bawaan dari UV-nya kolam udah ada kayak gini ya, udah ada on off seperti ini. Nanti saya stay di on terus. Nah, nanti ini saya paralelkan dengan kabel ini gitu ya, dengan kabel yang ke anion. Outputnya ini ujungnya ini saya akan paralelkan dengan si lampu UV-nya ya. Simple sebenarnya. Oke, saya pasang dulu karena supaya videonya nggak terlalu panjang. Nih, kabelnya kupas seperti ini. Saya nih kupas seperti ini ya. Nih, nanti nah hubungkan ke sini satu gitu, ke satunya satu lagi. Nih, seperti ini ya. Oke. Jadi yang kabel ke anion itu dikupas dulu seperti ini. Nih. Terbalik-balik menghubungkannya nggak masalah karena ini tegangan AC itu bolak-balik, harusnya bolak-balik, jadi bisa terbalik-balik, bisa. Kalau mau rapi lagi ya disolder ya. Oke, jangan lupa berikan isolasi supaya dia nggak konslet nantinya, jadi tetap harus diisolasi. Kalau punya yang isolasi bakar itu lebih bagus lagi. Nih ya, udah terhubung ya, ngerti kan, di paralel ya, di paralel. Nah ya, terhubung, satunya yang ke kabel merah, satunya kabel hitam. Oke. Nah, nanti ujungnya ini saya hubungkan ke sini. Ini udah saya bikin konektor sih sebenarnya supaya bisa dilepas-lepas gitu. Oke. Jadi jadi ini nanti kita pasang lagi di sini. Nah, tapi ini akan saya hubungkan dulu. Bentar. Kalau nggak punya konektor kayak ini sebenarnya bisa langsung disambung ya. Disambung seperti nyambung kabel biasa. Ini karena kebetulan saya ini sebenarnya memanfaatkan apa yang ada, lampunya saya gak beli lagi gitu. Jadi kalau lampunya ada yang bentuk bohlam sebenarnya, yang gak kayak ini ya, bentuk bohlam, jadi benar mirip, cuman agak susah nyarinya bentuk bohlam yang pas ukurannya masuk ke sini, karena ada yang terlalu besar bohlamnya. Nah, ini pasangkan lagi biasa. Oke ya, kita coba, kita nyalakan. Oke, ini sudah saya colok, sekarang saya nyalakan. Tuh, kelihatan lampu UV-nya langsung nyala ya. Tuh. Nah, jadi lampu UV ini berbarengan dengan nyalanya dengan anion. Jadi anion nyala, lampu UV-nya nyala. Itu yang paling simpel cara pasangnya ya.
Nah, cari lampu UV-nya yang tegangannya sama dengan anion, yaitu 220 volt. Sebenarnya begitupun pada si One Home. Sebenarnya One Home itu kan ada lampu UV-nya aja, 220 volt juga lampu UV-nya. Tinggal kita cari anion yang 220 volt gitu. Saya juga udah pasang anion di One Home gitu. Jadi saya beli yang kayak ini, malah yang punya saya anionnya itu outputnya banyak itu. Kali ini kan cuma satu nih output anionnya. Saya punya banyak, ada 8 kalau nggak salah. Oke, ini saya rakit lagi ya, rakit lagi supaya nanti kita coba lebih udah rapih gitu. Oke, ini sudah terpasang ya. Udah rapi nih, lihat. Ya. Nah, seperti yang saya bilang, ini saya pasangnya kabel tis saja. Saya bolongin, kemudian saya tis ke belakang, kemudian ini kabelnya lewat belakang, lewat depan ke sini. Sekarang kita coba, tapi saya nggak bisa kena cahayanya ya. Kita nggak boleh kena cahayanya kalau mau nyoba. Gini aja. Nanti kan kawan-kawan akan lihat siluet birunya aja ya. Ini ya, tutup ya. Oke. Kita coba nyalakan. Oke, nih ya, kita coba ya. Oh, nggak kelihatan. Oke, bentar. Oke, nih ya, kita nyalakan. Bentar ya. Tuh kelihatannya nyala. Jadi dia begitu UV nyala, begitu anion nyala, UV nyala. Tapi sebenarnya, nah, remote-nya ini saya gimana ya remote-nya ya? Oke, ini ya. Ini saya sudah pakai remote. Ternyata kita punya fakta menarik di sini sebenarnya. Jadi di konvenan ini sebenarnya dia naruh anionnya justru memang di outputnya khusus untuk UV gitu. Jadi begitu ini ya. Contohnya ini ya. Ini aktif semua ya. Tuh. Ini kawan-kawan lihat aktif semua, UV maupun anion. Waktu anion saya matiin, harusnya kan dia mati tuh. Karena tadi kan kita ngikut kabel UV-nya ke anion ya. Tuh, malah nggak mati UV-nya. Artinya anionnya juga nggak mati gitu. Dua-duanya nyala. Tapi justru dia mati begitu saya matiin UV. Tuh. Tuh. Jadi saya matiin UV-nya. UV-nya saya matiin, maka di sini UV-nya mati termasuk anionnya. Jadi sebenarnya output yang sebenarnya ada di konvenan ini sebenarnya adanya output untuk anion, bukan output untuk adanya cuman output untuk UV sebenarnya, bukan untuk anion. Tapi sama si konvenan ini dilepasnya enggak dipasangnya UV, justru dipasangnya anion gitu. Nah, tadi kita pasang paralel tuh antara anion dan UV. Jadi kesimpulannya ya udah, alat ini udah ada UV dan anion, tapi matiinnya itu bukan pakai anion ya. Tadi saya pikir pakai anion karena kita ngikut anion, tapi ternyata matinya pakai UV. Jadi ini di UV di sini. Nah, ini tuh untuk hidup matinya, lihat ya. Jadi kalau UV-nya hidup, anionnya hidup barengan karena dia tadi kita paralel. Oke. Jadi fakta menarik, ternyata switch-nya pun tertukar di sini gitu ya. Harusnya ya begitulah ya, namanya merek Cina kadang-kadang nggak konsisten dengan apa yang dia pasang. Yang penting konten ini sudah saya berikan cara menambahkan UV sterilizer pada air purifier anion, air purifier konvenan ya, karena kebetulan ada yang bertanya dan pengen dibuatkan tutorialnya. Jadi ini konvenan ya. Ada lagi One Home. One Home itu justru yang terpasang UV-nya gitu. Anion nggak terpasang. Nah, saya masangnya dengan di paralel juga gitu, antara si UV-nya dengan anion saya paralel juga.
Itu aja sharing saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk link pembelian lampu UV-nya saya bagi ya, karena saya sebenarnya beli lampu UV untuk kolam, untuk apa, akuarium ya. Nanti saya bagi linknya kalau kawan-kawan butuh. Nanti saya bagi linknya di deskripsi, jadi tinggal cek aja di situ, nggak perlu bertanya lagi linknya di mana ya gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.